Semoga Tuhan memberikan kita kemurahan untuk sesudah kita dimungkinkan untuk berada dalam ruangan ini, kita pun mendapat kesempatan untuk mendengar firman dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan oleh karena kasih setiamu Tuhan, kami dapat mendekatkan diri kami kepadamu pada malam hari ini. Semua ini hanya kasih sayang-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kemurahan ini berlanjut dalam kehidupan kami untuk dapat mendengar firman-Mu dengan sebaik-baiknya, mengerti dan meyakini serta mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biar kiranya Roh-Mu yang suci ada di tengah-tengah kami, mengurapi kami, memberikan kami kekuatan, kemampuan, oh Tuhan, untuk menerima berkat yang besar ini. Kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat selalu mengganggu, menggoda kami saat pemberitaan firman-Mu. Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biar Engkau berikan kami kekuatan, kesehatan dalam berpikir, dalam berperasaan, oh Tuhan, agar firman yang disampaikan benar-benar menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, juga rekan-rekan hamba Tuhan yang sempat berbakti bersama-sama pada malam ini, para gembala-gembala datang dari kota lain, Surabaya, dan semuanya Tuhan, saudara-saudaraku, saya menyampaikan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ada dua penyampaian yang perlu kita perhatikan untuk didoakan. Semua ini adalah pekerjaan yang besar, sebab kita bekerja untuk memenangkan jiwa-jiwa. Yang pertama adalah kebaktian baptisan air yang akan diadakan pada bulan ini, yaitu tepatnya tanggal 21 hari Senin tanggal 21 Februari jam 5:30 sore di Jalan Johor akan diadakan baptisan air. Saya ulangi, hari Senin tanggal 21 Februari jam 5:30 akan diadakan baptisan air di Jalan Johor. Bagi saudara-saudara yang ingin mengikut baptisan air ini, silakan mengambil formulir, mengisinya dan segera mengembalikan agar surat baptisan saudara segera dapat dibuat, dan begitu selesai baptisan air, surat baptisan itu sudah langsung diserahkan kepada saudara untuk digunakan di kesempatan-kesempatan berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berdoa buat kebaktian kebangunan rohani atau kebaktian persekutuan. Ini kebaktian persekutuan sebab nanti dihadiri oleh gereja-gereja lain yang ada di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Tentena, sebuah kota kecil di Sulawesi Tengah di tepi Danau Poso. Kita akan beramai-ramai ke sana, mempersiapkan diri, saudara-saudaraku. Kebaktian kali ini lain dari yang lain, sebab kita memulainya pada hari Sabtu sore. Hari Sabtu sore dimulai dengan kebaktian anak-anak sekolah minggu. Sabtu sore kebaktian anak-anak sekolah minggu. Jadi guru-guru sekolah minggu mohon persiapan-persiapan apa saja untuk saudara bisa melayani kebaktian anak-anak sekolah minggu yang mungkin akan datang dari berbagai-bagai gereja. Kemudian
pada hari Minggu sore, jamnya saya belum tahu, tapi hari Minggu sore merupakan kebaktian pembukaan. Dilanjutkan pada hari Senin pagi dan sore, Selasa pagi dan sore, Rebu kita dalam perjalanan pulang, Kemis naik kapal, direncanakan tanggal 8 kita sudah berada di kota Surabaya kembali. Demikian nanti akan diaturkan pada kesempatan berikutnya, nanti akan diumumkan saudara-saudaraku, dan tentunya BP dari Kabar Mempelai ini akan membuat rapat, mengaturkan segala sesuatu menyangkut teknis, bagaimana kita pergi dengan kapal, dengan pesawat dan sebagainya. Kita kali ini memang lain kebaktiannya, sungguh-sungguh dalam suasana lain, di tempat yang sunyi, tidak seperti biasanya kita berbuat di kota-kota, tapi kali ini di kota yang kecil, sangat kecil. Kita ke sana berbondong-bondong untuk memuliakan Tuhan, ya. Tuhan juga seringkali berada di tempat yang sepi. Di sana dia melakukan perbuatan-perbuatan banyak ajaib, banyak mujizat yang dia lakukan. Di kota-kota juga dia melakukan banyak mujizat, banyak keajaiban. Kita jangan tergantung pada desa, dusun, atau kota, atau apa saja, tapi kemana saja Tuhan percayakan kita pergi, biar kita lakukan itu dengan senang hati. Bagi saudara-saudara yang merindukan untuk mengikuti, perhatikan pengumuman-pengumuman berikutnya, sebab persiapan kali ini singkat sekali. Jadi menyangkut izin, menyangkut biaya, menyangkut apa saja, semua nanti ini akan kita persembahkan kepada Tuhan secara cepat. Tidak seperti waktu-waktu yang lalu, masih ada banyak kesempatan. Kita ini hanya ada kesempatan kurang lebih 1 bulan ini, sehingga kita benar-benar menggunakan waktu itu. Pengumuman-pengumuman yang diperlukan saudara perhatikan, jangan sampai saudara merindukan untuk melayani tetapi terlambat dalam pengurusan. Sebab itu saya sampaikan hari ini untuk bisa didoakan, itu langkah pertama. Berdoa. Langkah pertama berdoa. Segala sesuatu kalau kita mulaikan dengan doa, dengan kerinduan untuk melayani Tuhan, maka Tuhan membuka ladang bagi kita sekalian. Puji Tuhan. Demikian yang saya sampaikan. Di samping itu masih ada pelayanan besar yang lain yang nanti juga akan kita layani, tapi itu di kota Surabaya. Tepatnya nanti pada bulan Mei yang akan datang, tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei, merupakan kebaktian Paskah Persekutuan. Bersama itu juga dilaksanakan Mubes untuk Gereja Pantekosta Tabernakel. Mubes yang 5 tahun sekali itu akan diadakan pada tahun ini. Mari kita bersama-sama sekarang memeriksa firman Tuhan. Memeriksa firman Tuhan dalam kitab Wahyu Fatsal yang ke-22. Wahyu Fatsal 22. Juga ada satu rencana yang perlu tetap didoakan oleh saudara-saudara, adalah bagaimana kita bisa membuat ruangan tambahan untuk gereja kita ini. Sebab ternyata kita membutuhkan ruangan-ruangan yang berguna untuk dimanfaatkan dalam setiap kali kebaktian. Kita berdoa buat semua perencanaan ini, biarlah Tuhan yang akan menyertai kita sekalian sesuai dengan kehendaknya. Kitab Wahyu Fatsal 22. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-22. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-22. Wahyu Fatsal 22. Kita membaca ayat 11 dan 12. Ini peringatan yang keempat. Peringatan yang keempat. Menghadapi hari-hari akhir dunia ini, kita diperingati oleh Tuhan dengan 7 peringatan yang kita harus perhatikan. Pertama, bagaimana kita menyimpan firman Allah. Yang kedua, bagaimana kita menyembah Allah.
kita menyembah Allah. Yang ketiga, bagaimana kita membuka hati saat pembukaan firman. Firman Allah ini dibuka, tidak boleh dimeteraikan. Saudara-saudaraku, Tuhan memperingatkan kita bagaimana kita bisa membuka hati. Membuka hati dalam arti menyingkirkan segala sesuatu sumbat yang menyumbat hati kita, sehingga air kehidupan, itulah firman Allah, tidak masuk dalam kehidupan kita. Yang menyumbat hati adalah nomor 1, kekerasan hati, itu menyumbat. Nomor 2, dosa yang kita sudah jadikan tabiat, bertabiat dosa, itu bisa menyumbat firman kehidupan. Sementara Tuhan membukakan firman tidak masuk dalam kita. Sekarang nasihat yang keempat, menempatkan diri pada arus yang tepat. Ada 2 arus, coba tolong dibaca ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya, ini arus pertama. Ini arus yang sudah muncul di hari-hari ini. Sebelum kita sampai pada arus yang kedua, arus ini sudah mendahului. Arus ini sudah mendahului arus kejahatan, arus kecemaran. Ini mendahului. Dan ini sudah benar-benar matang-matangnya di hari-hari. Dosa ini sudah benar-benar matang untuk melahirkan kematian. Ini kita jaga, sebab hari-hari ini kematian rohani itu sungguh-sungguh luar biasa, dan celakanya tidak pernah diperhitungkan. Kalau mati secara jasmani itu sangat menarik perhatian, tapi kematian rohani tidak pernah menarik perhatian, diabaikan, dibiarkan, saudara-saudaraku, baik dari bayi-bayi maupun saudara-saudaraku kehidupan anak-anak, balita, remaja, kaum muda, orang tua pada berguguran dari pengaruh iman kepada Tuhan. Tidak diperhatikan. Mari kita baca sekarang ayat selanjutnya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Ya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Ya, ini arus yang kedua. Arus yang kedua, yaitu kebenaran dan kekudusan. Ini arus yang kedua. Jadi dalam hal ini Tuhan tunjukkan 2 macam arus ini. Tuhan memperingatkan kita dalam menghadapi pilihan ini, supaya pandai-pandailah kita memilih. 2 arus ini semakin hari semakin jauh. Semakin hari semakin jauh antaranya. Tidak semakin dekat, tapi semakin jauh, sampai satu waktu antara ini merupakan jurang yang tidak terseberangi, merupakan lubang yang tidak terduga dalamnya. Orang dari jurang sebelah, yaitu dari jurang kematian, tidak bisa menyeberang ke tempat kehidupan yang kekal. Tidak bisa. Sudah merupakan satu pemisahan yang lebar. Jadi peringatan yang keempat ini mengingatkan kita supaya pandai-pandai memilih untuk menempatkan diri tepat. Sebab nanti saat dunia ini dibinasakan, tidak ada kesempatan untuk pindah. Tidak ada lagi. Kalau sudah berada pada arus kebinasaan, di saat Yesus datang, di saat akhirnya dunia ini, tidak ada kesempatan untuk pindah. Kalau mau pindah sekarang, dari mati, itu arus pertama tadi, kepada kehidupan, itu arus yang kedua. Jalannya adalah lewat iman, percaya,
dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24, saudara catat saja. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24, Tuhan katakan, siapa yang percaya pada firman Allah, ia pindah dari maut kepada hidup. Saudara baca di ayatnya itu, catat saja. Sekarang kita membaca ayat 12. Tiap-tiap arus ini mempunyai upah. Baca ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, Ya. dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Iya, dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 dan selanjutnya beberapa ayat berikut, dari dua arus ini melahirkan upah, membuahkan upah. Orang yang berbuat benar, orang yang berbuat suci akan bangkit untuk menerima hidup yang kekal. Itu upah. Itu upah. Jadi kita mengikut Tuhan ini bukan tanpa upah. Zaman tahun 50-an, tahun 60, kami pada waktu itu dari kalangan gereja-gereja aliran Pantekosta, para hamba-hamba Tuhan selalu menyanyikan kerja buat Tuhan tidak ada upah. Itu sesuatu kekeliruan yang besar. Saya sudah lama tarik itu, perkataan itu dari hadapan Tuhan maupun dari sidang jemaat. Sesungguhnya kita mendapat upah di bumi ini, kita mendapat upah dari Tuhan. Sekalipun upah itu masih merupakan panjar, tapi upah yang sesungguhnya adalah kehidupan yang kekal. Sebab Tuhan katakan kepada Petrus, siapa yang mengikut aku, ia akan mendapat upah ganti dari apa yang ia sempat persembahkan, apa yang ia sempat tinggalkan, korbankan. Ia mendapat penggantian 100 kali ganda, lalu ditambah dengan hidup yang kekal. Itu upah. Itu upah. Jadi ada upahnya. Ikut Tuhan ini ada upahnya. Saudara-saudaraku, coba bayangkan betapa baiknya Tuhan. Dia cuma minta, ayo kamu serahkan hidup lama. Itu tindakan kita mengikut Tuhan, menyerahkan hidup lama. Lalu Tuhan ganti dengan kehidupan baru. Betapa baiknya Tuhan itu. Tuhan minta, ayo akui dosamu, serahkan dosamu. Tuhan gantikan dengan kehidupan yang suci. Betapa baiknya Tuhan itu. Saudara-saudara, itu sebabnya jangan ragu-ragu ikut Tuhan. Jangan ragu-ragu ikut Tuhan. Mengikut Tuhan ini disertai dengan upah yang nanti akan diterima. Sementara orang yang ada pada arus yang lain, yaitu arus kejahatan dan kecemaran, itu akan bangkit dan akan menerima hukuman yang kekal. Bukan kehidupan, tapi hukuman yang kekal. Kematian yang kedua itu berarti hidup dalam penghukuman selama-lamanya. Jadi tidak mati. Perasaan itu tetap jalan. Kalau orang mati perasaannya tidak rasa lagi, mau dicincang, mau dibakar dia tidak rasa lagi. Tapi penghukuman Allah, saudara-saudaraku, merasakan derita itu. Hidup dalam kematian. Mati sengsara, mati untuk hidup sengsara selama-lamanya. Itu sebabnya marilah kita perhatikan ini, dua arus ini. Tuhan tunjukkan adanya dua arus di bumi ini. Ikut yang mana? Dalam Tuhan menyuruh memilih ini, sebenarnya Tuhan mengarahkan kita untuk memilih jalan yang benar. Jalan kepada kesucian. Itu kasihnya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau memaksakan hal ini. Tuhan memberikan kita kebebasan. Tapi saudara-saudaraku, kalau Tuhan
masih mengirimkan para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, penginjil-penginjil, guru-guru untuk menjelaskan firman Tuhan. Itu adalah usaha Tuhan agar manusia ini jangan berada pada arus kejahatan. Tapi kalau manusia tetap memilih arus kejahatan itu, maka segala hukuman yang akan dia terima nanti itu merupakan hukuman Allah yang sangat adil. Tidak ada lagi nanti di sana orang yang mengklaim, wah kenapa aku tidak selamat, Tuhan ini tidak adil. Tuhan itu adil. Sebelum penghukuman, Tuhan sudah tunjukkan jalannya lewat firman Allah yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Itu kemurahan Tuhan. Tuhan menunjukkan jalan. Tetapi kalau kita tetap berkeras hati untuk berada pada hidup yang lama itu, maka nanti keadilan Tuhan itu, maha adilnya Tuhan itu akan berlaku. Adilnya Tuhan adalah menghukum orang yang berdosa. Itu adil. Orang berdosa dihukum, orang bersalah dihukum. Kalau di dunia ini dimasukkan penjara, itu adil. Tetapi Tuhan ini bukan cuma adil, Dia maha adil. Maha adil itu artinya orang yang tadinya berdosa dianjurkan untuk bisa menerima pengampunan, untuk bisa dibenarkan. Tapi kalau orang berdosa ini tetap tidak mau ngaku kesalahannya, itu sama dengan dia tidak mau diampuni. Maka hukuman dia adalah 2 kali ganda. Yaitu yang pertama, dia dihukum karena dosanya itu. Kedua, dia dihukum karena menolak pengampunan dari Tuhan. 2 kali. 2 kali, saudara-saudaraku. Tuhan itu maha adil. Buat orang yang menolak keselamatan, hukumannya itu 2 kali. Tuhan tunjukkan bukan cuma adil, maha adil. Maha adil. Orang berdosa ini sudah ditunjukkan oleh Tuhan jalan untuk selamat, tetapi dia tidak memilih jalan keselamatan. Jadi Tuhan nanti datang dengan maha adilnya Tuhan, menghukum dosanya. Itu nomor 1. Sebagai kenyataan Tuhan adil, semua dosa itu dihukum. Dan kemahaadilannya adalah bahwa orang ini harusnya bebas, tapi dia lebih memilih dihukum. Dia menolak pengampunan dari Tuhan. Dia dihukum untuk itu. Saudara-saudaraku, itu menunjukkan kemahaadilannya Tuhan. Orang berdosa, orang berjahat dijadikan orang suci, dijadikan orang benar lewat pengampunan. Ini maha murahnya Tuhan. Ini maha murahnya Tuhan. Kemurahan yang ada di dunia ini, orang baik mendapat timbalan yang baik. Itu kemurahan, itu benar. Tetapi kemurahan, bahkan maha murahnya Tuhan adalah orang jahat, orang berdosa, orang mati dibangkitkan, dipindahkan kepada hidup yang kekal dengan kuasa pengampunan Tuhan. Itu maha murah. Maha murahnya Tuhan. Maha murahnya Tuhan. Sekarang ini kita berada pada masa maha murahnya Tuhan. Menjelang akhir dari dunia ini, Tuhan tunjukkan maha murahnya Tuhan. Saudara, untuk memasuki zaman 1000 tahun kerajaan damai, Tuhan menunjukkan maha murahnya Tuhan. Maha murahnya Tuhan. Coba saudara lihat kehidupan. Kalau saya secara pribadi meninjau, melihat kembali kehidupan saya, untuk bisa menikmati firman Tuhan, bahkan dipercayakan menyampaikan firman Tuhan, ini sungguh-sungguh kemurahan Tuhan. Saudara, kalau kita baca bagaimana syarat untuk seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, itu luar biasa, saudara-saudaraku. Tapi kalau kita
semacam ini masih dipercayakan oleh Tuhan untuk ambil bagian pelayanan. Saya menyampaikan firman dalam bentuk khotbah, saudara-saudara yang bermain musik dalam bentuk memainkan alat-alat musik, saudara-saudara yang grup kor, anggota sangkor menyampaikan firman Allah dalam bentuk nyanyian. Ini kemurahan Allah. Kalau diukur dari peraturan, kita tidak layak. Kalau diukur dari peraturan, kita tidak layak, saudara-saudara. Tapi itulah kemurahan Tuhan. Kita yang tadinya tidak layak itu dijadikan layak oleh kemahamurahan Tuhan. Maha murahnya Tuhan, itu saja, saudara-saudara. Jangan kita biarkan, jangan kita libatkan. Haleluya. Mari kita periksa ayat 11 ini masih pada arus pertama. Arus pertama isinya orang jahat dan orang cemar. Orang jahat dan orang cemar. Itu isi dari arus pertama. Itu muatan dari arus pertama. Yaitu orang jahat. Saya sudah jelaskan mulai hari Minggu. Orang jahat ini adalah orang yang tidak dapat diperbaiki lagi. Irreparable. Betul istilahnya? Iya. Orang yang tidak bisa diperbaiki lagi. Nanti kita lihat, saya akan tunjukkan contoh supaya kita bisa mengerti. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dapat diperbaiki lagi. Pada hari Minggu saya sudah jelaskan, orang itu sudah mendengar firman, nomor 1, tapi tidak bertobat juga. Ditegur, tidak bertobat juga. Dinasihati, tidak nerima juga. Lalu datanglah cambuk Tuhan. Cambuk Tuhan, dia tidak terima lagi. Orang ini nanti menjadi orang yang tidak dapat diperbaiki lagi. Orang rusak, irreparable. Ini orangnya. Tidak dapat direpair lagi, tidak bisa diperbaiki lagi. Bengkel manapun tidak bisa. Tidak bisa untuk memperbaiki kerusakan orang. Padahal Tuhan memanggil kita untuk diperbaiki. Catat dalam Roma 8 mulai ayat yang ke-28 sampai ayat 30, Tuhan memanggil kita tujuannya untuk mereparasi, memperbaiki kita, merepair kembali kehidupan kita untuk bisa masuk bukan cuma baik tapi mulia. Orang yang sudah rusak, rongsokan, dibeli oleh Tuhan dengan harga paling mahal, yaitu dengan darahnya, untuk dimasukkan, untuk diperbaiki. Lebih baik baca ayatnya itu, saudara-saudaraku. Lebih baik baca ayatnya, ayat 28. Roma 8 mulai ayat 28. Saya mau tunjukkan bagaimana manusia ini sebenarnya mendapat kemurahan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Iya, mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja tidak untuk merusak. Tuhan bekerja untuk kita menyatakan firman, teguran, nasihat, bukan untuk merusak, tapi untuk mendatangkan kebaikan. Baca terus. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Terus. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, jadi setiap panggilan Tuhan itu ada rencana Allah. Ini yang kita mesti tahu. Setiap panggilan Tuhan, Tuhan panggil kita menjadi anggota gereja, ada rencana Tuhan. Menjadikan kita anggota gereja, ada rencana Allah. Kita harus mohon kepada Tuhan. Tuhan, tunjukkan apa rencanamu saya menjadi anggota gereja di sini. Ada rencana Tuhan, bukan tanpa rencana. Tidak kebetulan, tidak ada rencana Allah. Kalau kita bisa menemukan rencana Allah itu, kita nanti akan menjadi anak Tuhan yang kuat. Sebab kita tahu persis rencana Allah yang Tuhan buat untuk kita. Dalam gereja kita berada, saudaraku, percobaan apapun tidak bisa menghapuskan rencana Allah yang indah dalam kehidupan kita sekalian.
Kalau Tuhan memanggil kita menjadi seorang pemain musik, ada rencana Allah di situ. Tapi yang kita tidak menemukan sekarang, apa rencana Allah itu? Sebab kita tidak pernah nanya sama Tuhan. Dalam doa kita tidak nanya sama Tuhan, apa rencanamu aku main musik ini? Apa rencanamu aku nyanyi? Apa rencanamu aku guru sekolah minggu? Tuhan punya rencana. Coba baca terus. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, Ya, dipilih dari semula. mereka juga ditentukannya dari semula. Ya, jadi ini luar biasa. Tuhan tahu siapa dia. Terus Untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. menjadi serupa dengan gambar anak. Jadi setiap tingkat kehidupan rohani kita itu mengarah kepada untuk suatu waktu menjadi sama dengan teladan Allah. Itu rencana mula-mula yang rencana itu dalam kehidupan manusia. Tuhan panggil manusia yang berdosa itu. Tuhan tentukan, Tuhan pilih. Pilih itu artinya dari sekian banyak orang itu diambil. Ya, mungkin bahasa Jawanya dicomot. Ya, dicomot. Betul, dicomot. Dari sekian banyak dicomot oleh Tuhan. Dibawa untuk sesuatu maksud yang indah. Jadi kita ini orang yang dicomot oleh Tuhan. Dari dunia yang jahat ini. Kita ini dicomot oleh Tuhan. Mungkin dari antara keluarga kita. Kitalah orang yang dicomot oleh Tuhan. Dipilih. Di sini istilahnya dipilih. Tapi sesungguhnya itu sesungguhnya dicomot. Dari sekian banyak orang. Dicomot oleh Tuhan. Kita dicomot oleh Tuhan. Untuk jadi orang beriman. Untuk jadi orang yang dipakai oleh Tuhan. Itu hasil pilihan Tuhan. Untuk kita dibawa dan ditempatkan. Untuk memuliakan namanya. Untuk menjadi sama seperti dia. Itu pilihan. Baca terus. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita ini dibawa oleh Tuhan sebenarnya kepada suatu kesulungan. Perhatikan. Kita mau dibawa oleh Tuhan kepada suatu kesulungan. Terus. Dan mereka yang ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya. Dipanggil terus. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Ya, dibetulkan, diperbaiki. Itu dibenarkan. Tadinya rusak. Perkataan dibenarkan itu sesungguhnya lebih tepat kita menggunakan istilah dibetulkan. Yang rusak dibetulkan. Yang sudah rusak itu dibetulkan. Untuk apa dibetulkan? Dan mereka yang dibetulkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Iya, terima kasih. Indah sekali saudara-saudaraku. Kita ini ditegur itu kuasa pembetulan. Kuasa reparasi Tuhan untuk kehidupan anak-anak Tuhan. Supaya dia dipermuliakan. Kalau saudara kemudian dipakai oleh Tuhan. Oh, siapa dia? Dia itu orang dulu gini. Biasa ceritanya jelek-jelek. Tidak apa-apa. Tidak penting masa lalu kita itu apa. Tapi kalau kita mengalami tangan Tuhan yang mencomot kita. Untuk membawa kita dalam satu reparasi total. Secara keseluruhan. Untuk menampilkan kita menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kita pun dijadikan mulia seperti Tuhan itu mulia. Saudara-saudaraku, ini di masa sekarang ini Tuhan tunjukkan ada arus itu untuk kita bisa melihat. Dan dari pandangan itu kita melihat Allah sedang bekerja. Allah sedang bekerja. Tadi dalam ayat-ayat kita baca sedang bekerja untuk menaruh kita, menempatkan kita pada arus yang sampai akhirnya menjadi mulia sama seperti dia. Jadi ini saudaraku, muatan pertama dari arus pertama ini adalah orang jahat. Perkataan orang jahat adalah orang yang tidak dapat diperbaiki lagi. Tidak dapat diperbaiki lagi. Yang kedua adalah orang cemar.
ini lebih menekankan pada perkara akhlak, perkara batin manusia, ya. Ini lebih ditekankan pada perkara moral. Saya sebut saja di sini namanya bejat moral. Ya. Ini yang disebut cemar ini. Perkataan cemar, kalau nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat yang kita baca, kita melihat yang disebut cemar ini adalah orang yang bejat moralnya. Moral atau moral? Moral, ya. Bejat, orang bejat. Itu istilahnya yang tepat. Tapi kita mau periksa dulu tentang orang yang jahat ini. Orang jahat ini. Orang yang tidak dapat diperbaiki. Orang yang tidak dapat diperbaiki lagi. Kita periksa pada waktu yang lalu, saudara-saudaraku, kita sudah membaca beberapa ayat dari baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Saudara-saudaraku adalah orang yang jahat. Dalam Mazmur 36 ayat 13, orang jahat yang tidak mau bangkit lagi, yang tidak mau begitu jatuh dia tidak ada kemampuan untuk bangkit, itu tidak ada kerinduan untuk bangkit lagi. Itu orang jahat namanya. Jahat. Orang yang menyerah pada kejahatan. Sekali jahat biarlah terus jahat. Nah, ini orang tidak bisa diperbaiki. Menyerah pada keadaannya yang jahat itu. Jatuh tidak dapat dibangkitkan lagi. Sebenarnya kalau kita mau dibangkitkan oleh Tuhan masih mampu. Bukan masih, tapi sangat mampu. Di orang yang sudah menyerah pada kerusakannya, nah ini disebut jahat. Kemudian dalam Amos pasal 6 ayat 12 sampai 15, orang-orang yang tak benar yang akan binasa dan tidak dapat dipulihkan. Kemudian dalam Markus 3 ayat 29, orang yang itu dosa yang kekal menghujat pekerjaan Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak diakui itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Roh Kudus ini menolong kita untuk sadar akan dosa kita. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 16, Roh Kudus itu datang untuk menyatakan dosa supaya kita sadar. Bahkan menunjukkan nanti orang berdosa itu hukumannya apa. Itu Roh Kudus menjelaskan pada kita. Bahwa orang benar itu nanti kemana. Itu sekarang ini Roh Kudus bekerja menyatakan. Tapi orang yang menghujat Roh Kudus sudah nyatakan kejahatan itu berakibat kebinasaan, tetap tidak dengar, tidak mau memperhatikan bahwa masih ada kesempatan untuk diampuni. Itu Roh Kudus memberikan kita pengharapan, tetap kita tidak mau hiraukan. Nah, ini namanya menghujat Roh Kudus. Tuhan lewat Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk bisa mengaku dosa. Saat-saat semacam ini firman Allah disampaikan. Saat firman Allah disampaikan, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita dalam setiap doa, mulai dari pembukaan, doa masuk firman Allah. Itu petugas-petugas yang ditetapkan Allah selalu mendoakan supaya Roh Kudus ada di sini. Artinya kalau saat firman Allah, Roh Kudus menunjuk salah dosa kita yang mungkin sudah tersembunyi, mungkin sudah berkarat bertahun-tahun lamanya, kita tidak mampu untuk mengaku dosa. Roh Kudus itu bersama firman Allah itu bekerja bersama. Firman Allah menyatakan dosa itu. Biar Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk ngaku dosa. Biasanya dosa yang sangat disembunyikan, saudara-saudaraku, dosa seks sangat disembunyikan. Seorang anak terhadap orang tuanya itu sangat disembunyikan. Dia tidak berani untuk mengaku dosa itu. Dia sembunyikan. Dia pikir kalau dosa disembunyikan sudah mati begitu saja. Tidak. Dosa semakin disembunyikan. Dia bagaikan ragi, semakin disembunyikan semakin dia merusak.
menghancurkan kehidupan. Seorang istri mengaku kepada suami itu berat sekali, tidak mampu. Seorang suami mengaku kepada istri tidak mampu. Roh Kudus akan memberikan kita keberanian, kemampuan. Lebih dahulu kita datang kepada Tuhan, mengaku kepada Tuhan. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk doa kita didengar oleh Tuhan. Sebab hati nurani kita disucikan oleh Tuhan. Dan dalam Injil surat 1 Yohanes pasal 3 disebutkan, dengan demikian dalam surat 1 Yohanes pasal 3 itu, orang yang hati nuraninya disucikan, dia ada keberanian untuk mendekati Tuhan, dan apapun yang dia mohonkan kepada Tuhan dijawab oleh Tuhan. Nah, sesudah kita mengaku kepada Tuhan, saudara-saudaraku, Tuhan bekerja bersama kita, memberikan kita kemampuan. Apalagi saat Roh Kudus sedang bekerja semacam dalam kebaktian. Roh Kudus bekerja, kita mengaku kepada Tuhan. Jika kepada orang itu yang harus kita tarik, kita menyatakan, kita mohon pengampunannya. Ada di sini, ada dalam kebaktian itu. Roh Kudus juga bekerja dalam kita. Dan saya banyak melihat dalam praktik, dua-dua bertemu dalam kemurahan Allah. Yang mengaku dan yang mengampuni, dua-dua Tuhan kasih kekuatan. Sebab tidak mudah juga seorang istri bisa mengampuni suaminya yang datang ngaku dia sudah berbuat tidak baik. Atau seorang suami menerima istri yang ngaku dia berbuat tidak gampang. Tetapi Roh Kudus yang ada di sini, dia roh penolong, dia namanya roh penolong. Dia mampu memberikan kita pertolongan untuk bisa sampai kepada perdamaian sempurna. Ini pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita abaikan itu, saudara-saudaraku, kita berada dalam posisi yang disebutkan dalam Markus 3 ayat 29 itu, menghujat Roh Kudus. Roh Kudus mau bekerja menolong kita. Dia roh penolong. Tolong lebih baik baca saudaraku. Roh Kudus itu roh penolong. Yohanes pasal yang ke-16. Yohanes pasal yang ke-16 mulai ayat yang ke-8. Ya. 8 ya. Ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 mulai. Perhatikan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ia itu adalah roh penolong. Sebelumnya sudah disebutkan di atas ya. Kebenaran dan penghakiman. Kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Iya, itu dosa. Dosa tidak percaya itu juga menghujat Roh Kudus. Barang siapa percaya dia tidak dibinasakan. Barang siapa tidak percaya, ia sudah berada dalam penghakiman. Itu dalam Injil Yohanes 3 ayat 17-18. Saudara-saudaraku, baca terus. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Iya, terus. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iya, terima kasih. Jadi ini pekerjaan Roh Kudus sempurna untuk menyelamatkan manusia. Sempurna. Dia menunjukkan dosa. Supaya dosa ini lewat iman kita, dosa itu dihapuskan oleh Tuhan. Siapa yang percaya, ia tidak dibinasakan, tetapi beroleh hidup yang kekal. Roh Kudus memberikan kita pertolongan untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengaku dosa kita. Tapi kalau kita abaikan, saudara-saudaraku, nah ini celaka. Itu kehidupan tidak dapat diperbaiki. Itu menghujat Roh Kudus. Kita waspada, saudara-saudaraku, dalam hal ini. Kita waspada. Sekarang mari saya akan tunjukkan contoh. Contoh kita ambil dalam surat Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Juga pada kesempatan lalu saya sudah tunjukkan orang-orang yang murtad. Itu juga tidak dapat diperbaiki. Ibrani 6 ayat 6, Ibrani 10 ayat 26, 25 sampai 27,
Itu orang berbuat dosa dengan sengaja. Dosa dengan sengaja yang banyak kali kita nggak tahu itu dosa, meninggalkan atau biasa meninggalkan kebaktian, perhimpunan ibadah bersama. Itu Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 sampai 27. Itu banyak kali dosa itu kita tidak tahu kalau itu dosa. Tidak masuk kebaktian, masa itu dosa? Aku tidak masuk kebaktian, cuma tinggal di rumah. Tapi kita meninggalkan ibadah bersama. Saudara baca di rumah itu, saudara-saudaraku. Yang juga celaka, yang kita tidak tahu dosa. Kalau kita bisa masuk kebaktian, kita merasa berjasa sama Tuhan. Itu juga hati-hati. Oh, aku masuk kebaktian berjasa. Mulai berjasa sama tua-tua, rasanya berjasa. Tua-tua sudah besuk, aku datang balas jasa. Pendeta tadi besuk, jadi perlu dibalas jasanya, datanglah kebaktian hanya untuk balas jasa. Itu hati-hati juga. Sudah melayani Tuhan, kita rasa kita sudah berjasa sama Tuhan. Maaf saudara. Sekarang saya kasih contoh. Kita baca di dalam Ibrani pasal 12. Ibrani pasal 12. Mulai ayat 14 sampai ayat 17. Ibrani pasal 12 ayat 14 sampai 17. Ini contoh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, jadi ini arus ya. Arus untuk kembali kepada Tuhan. Di dalam Wahyu pasal 4 dikatakan itu bagaikan arus yang kencang, bagaikan arus yang deras. Begitu derasnya jalan gerak dari orang-orang yang menghadap Tuhan. Juga dalam Wahyu 19 menjelang hari kedatangan Tuhan. Di sini dikatakan kejarlah kekudusan. Kejar itu bukan jalan biasa. Mengejar itu harus lari. Kalau jalan santai bukan mengejar namanya. Sengaja ditinggalkan. Jadi mengejar kesucian. Baca terus. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Iya, jangan jauh dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Iya. Yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Iya, kepahitan. Jangan menimbulkan kepahitan dalam hati. Marah sampai kepahitan. Baca terus. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, iya, atau yang mempunyai nafsu yang rendah, iya, seperti Esau. Ini contoh Esau. Ini contoh Esau. Baca terus. Yang menjual hak kesulungannya, iya, untuk sepiring makanan. Ya, saudara garis ini perkataan hak kesulungan di dalam panggilan Tuhan. Surat Roma 8 tadi kita dipanggil untuk menerima kembali kesulungan ini. Itu yang dibuang oleh Esau. Hak kesulungan. Baca terus. Sebab kamu tahu, iya, bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ya, berkat kesulungan, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan, iya, untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Iya, mencucurkan air mata. Seandainya ada air mata darah, seandainya ada air mata darah, dia mencucurkan air matanya. Bukan lagi air tapi sudah darah. Dia pun tidak berhasil. Ini namanya orang yang tidak dapat diperbaiki lagi. Contohnya Esau ini. Contohnya Esau. Saudara perhatikan, saudaraku. Esau pada akhirnya dia berada pada keadaan tidak dapat diperbaiki. Dia melewati proses-proses yang ia tidak pernah sadari.
Saya malam ini akan membawa kita kepada setiap langkah, setiap proses itu untuk kita berjaga atau waspada. Setiap jejak kita itu, setiap langkah di mana kita berada untuk dilanjutkan pada langkah yang lebih baik. Jangan seperti Esau. Mari kita saudara catat dalam Kejadian pasal 25, pasal 26, pasal 27. Ini langkah-langkah dari Esau. Kejadian 25, 26, 27. Di dalam surat Ibrani disebutkan langkah pertama dari Esau. Langkah pertama dari Esau. Untuk nanti langkah itu berakhir pada tidak dapat diperbaiki lagi. Kesalahan yang tidak dapat diperbaiki lagi. Mari kita melihat dalam langkah pertama itu kitab Kejadian pasal yang ke-25. Kitab Kejadian pasal 25. Ini langkah yang menuju kepada kerusakan kekal. Tidak dapat diperbaiki. Kitab Kejadian pasal yang ke-25. Di sini ada cerita Esau dan Yakub. Mari kita melihat ayat yang ke-29. Pada suatu kali Atau Yakub ayat 27 supaya lebih lengkap. lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Ya, dua anak ini dua arus. Satu arus yang menuju kepada kesempurnaan nanti itulah Yakub, tapi arus yang lain adalah Esau. Keduanya bertambah besar. Mari. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, Iya. seorang yang suka tinggal di padang. Iya. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Iya, terus Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan, tetapi Rebekah kasih kepada Iya. Yakub. Jadi kita lihat di sini kedua orang ini sudah memang ada tanda perbedaan. Dari gerak mereka kelihatan perbedaannya. Perbedaan yang sangat mendasar. Yaitu Yakub suka tinggal di kemah. Istilah kemah ini tabernakel, itu pengajaran firman. Yakub itu orang tenang, dikatakan seorang yang tenang. Untuk terima pengajaran ini dibutuhkan ketenangan. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, aku akan memberikan ketenangan atau sejahtera, damai kepadamu. Kemudian baru Tuhan tunjuk tentang belajarlah kepadaku. Jadi ini tinggal dalam pengajaran. Orang tinggal dalam pengajaran itu harus mempunyai rasa damai, tenang. Itu Yakub. Dia setia dalam kemah. Saya mau terjemahkan istilah setia dalam kemah atau setia dalam tabernakel. Itu artinya setia dalam pengajaran. Yakub itu setia dalam pengajaran. Nanti kita lihat dari kesetiaannya pada pengajaran, dia diizinkan untuk mengalami korban anak domba. Korban anak domba dia bisa alami. Dan itulah yang membuat, mengalihkan dia, meningkatkan kehidupannya. Dari bungsu menjadi sulung. Di situ. Dari ketenangan kita menerima pengajaran, saudara-saudaraku. Kita dipercayakan oleh Tuhan. Dipercayakan oleh Tuhan memberitakan berita pendamaian. Itu bicara sama seperti Yakub ini nanti dipercayakan untuk mengalami korban pendamaian ini, saudara-saudara. Jadi kalau kita ini dipercayakan oleh Tuhan untuk kemana-mana, dipercayakan membawa berita pendamaian, asalnya adalah adanya pengajaran yang kita tekuni. Pengajaran yang ditekuni itu nanti akan membuat kita dipercayakan oleh Tuhan.
Kebaktian macam saudara ikuti di mana-mana kita pergi berombongan itu bukan rame-rame. Coba saudara lihat itu, saudaraku. Itu adalah berkat Tuhan untuk saudara-saudara, untuk sidang jemaat ini. Karena kemurahan Tuhan. Tetapi siapa dia yang selalu aktif dalam kegiatan ini? Adalah orang yang semacam Yakub. Orang yang tekun dalam pengajaran. Kalau dia tidak tekun dalam pengajaran, terlalu berat untuk meninggalkan. Nanti ini kegiatan nanti di Tentenan, pergi ke mana itu, ke desa itu, ke kota kecil. Jangan cari di kart, saudara tidak nemukan di kart. Sudah, kart yang terbaru pun tidak ada di situ. Saudaraku, nama kota kecil itu kecil sekali. Siapa mau perhatikan? Siapa yang bisa? Orang yang tekun dalam kalau naik kapal rasanya dari hari Senin kemudian sampai Minggu, kemudian minggu berikutnya sampai Sabtu baru tiba di Surabaya kembali. Berapa hari itu? 13 hari kalau tidak salah. 13 atau 12 hari. Itu cukup banyak waktu itu dibuang. Kalau kita katakan dibuang. Tapi kalau itu merupakan fakta dari kepercayaan Tuhan, 12 hari dibanding dengan nanti hidup kekal selama-lamanya, itu tidak berarti apa-apa. Kalau naik pesawat agak cepat, kita bisa pergi hari Sabtu atau hari Jumat. Hari Sabtu atau hari Jumat. Hari Sabtu kita pergi, hari Rabu berikutnya kita sudah bisa kembali, atau hari Kamis berapa hari. Itu juga tanggal-tanggal merah. Minggu tanggal merah, tanggal 4 merah, tanggal 6 juga merah. Jadi kita kira-kira hanya pakai Sabtu itu libur, masih banyak yang libur. Jadi kita kira banyak waktu ini. Tapi yang penting di sini bukan soal merah hitamnya kalender, soal tekunnya kita dalam pengajaran. Untuk sampai pada praktek pengajaran adalah dipercayakan oleh Tuhan membawa berita pendamaian. Yang membawa berita pendamaian di sana nanti bukan cuma pengkhotbah, bukan cuma pemain musik, bukan cuma penyanyi, bukan. Kita semua rombongan ini hasil dari pengajaran. Bukan seorang manusia siapa yang dimuliakan, tidak. Tuhan dalam kemampuan pengajarannya. Saya sudah mendengar banyak ini saudara-saudaraku, melihat kemuliaan Tuhan dalam kalau kita melayani secara bersama semacam itu. Jadi ini tipe dari arus pertama. Arus kesucian. Atau kalau saya urutkan dengan ucapan saya pada mula pertama tadi, ini arus kedua, arus kesucian. Kemudian Esau ini itu berada pada arus yang nanti menuju kepada pada akhirnya akan pada kehilangan berkat. Dia kehilangan berkat. Kita lihat di sini dia menjadi seorang pemburu. Apa artinya pemburu? Pemburu itu artinya orang yang mengejar daging. Binatang buruan itu daging liar. Binatang buruan itu daging liar. Daging yang tidak digembalakan itu diburu. Itu diburu. Itu bukan Yesus menjadi manusia. Daging yang diburu ini daging liar. Di dalam surat, taruh tanda dalam kitab Kejadian ini, dalam surat Yuda. Surat Yuda. Hanya satu pasal surat Yuda itu. Surat Yuda, saya coba lihat di situ surat Yuda. Itu sama dengan orang Sodom dan Gomora. Ayat yang ke-7. Yuda pasal 1 memang cuma satu pasal.
ayat yang ke-7. Sama seperti Sodom dan Gomora. Ya, sama seperti orang Sodom dan Gomora. Terus. Dan kota-kota sekitarnya. Ya, kota-kota sekitarnya. Yang dengan cara yang sama melakukan percabulan. Ya, melakukan percabulan. Dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tidak wajar. Iya. Telah menanggung siksaan api kekal. Ya. Sampai peringatan kepada semua orang. Jadi Esau ini sama dengan orang Sodom dan Gomora, memburu, mengejar apa yang dikejar. Di sini dalam ayat yang ke-7 bahas terjemahan terakhir ini disebut kepuasan-kepuasan yang tak wajar. Itu istilah yang sangat halus. Istilah yang sangat halus. Dalam terjemahan lama disebut begini, samalah juga seperti mereka itu dan menyerahkan diri kepada perbuatan zina serta mengikut makhluk lain. Makhluk lain. Sebetulnya perkataan makhluk itu daging liar. Itu kalau terjemahan, saya tidak tahu bahasa Inggrisnya apa. Kita disebut daging apa? Daging liar dalam istilahnya yang setepatnya, mengejar daging liar. Maafkan kalau saya sebutkan tidak untuk bermaksud kotor, ya. Ada istri ngejar daging liar, ada suami ngejar daging liar. Itu perzinaan macam ini yang terjadi. Macam ini, tidak puas dalam nikah, tidak puas dalam nikah. Dia mengejar kepuasan di sini. Kawin mawin. Ini pemuncakan dari dosa. Pemuncakan dari dosa. Perhatikan baik-baik dalam hidup kita ini. Sejauh mana kita puas di dalam nikah kita. Mulai dari soal makan. Mulai dari soal makan. Ini lain kali kita anggap tidak ada apa-apanya. Makan di restoran biasa, memang biasa. Kalau itu kita tidak ada satu hati memburu kepuasan yang lain. Saudara-saudara, yang paling wajar adalah sekalipun di restoran mana ada masakan yang paling enak, masakan istriku yang paling enak. Nah, itu. Silakan tertawa sekarang, nggak apa-apa. Harusnya begitu. Sekalipun ada orang cantik dipamerkan sekalipun, istriku paling cantik, biar dia gemuk tetap cantik. Jangan cari mengejar yang tidak wajar. Jangan mengejar yang tidak wajar. Apalagi sampai istri kita siapkan makanan kita, tinggalkan aja lalu pergi sendiri cari kepuasannya. Itu pada mulanya seperti tidak ada apa-apa. Masa itu dosa? Aku mau makan capcay, istriku kok tidak pernah bisa masak capcay yang enak. Mungkin dia tidak bisa makan capcay, dia bisa masak rawon. Gak apa-apa toh. Kok dikasihkan rawon mau cari capcay, ini aneh. Alasan aja itu. Alasan. Nah, istri juga begitu. Layanilah suami serama-ramanya. Makan. Ada ndak ada, kamu tahu makan, taruh tek makan. Wah, kalau aku suami dibikin begitu, saya ndak akan makan, biar mati aja. Tapi istri saya ndak berbuat begitu. Dia tahu apa yang dia harus lakukan. Sampai saya ndak tahu restoran di dunia ini, ndak tahu. Bukan saya memuji diri atau memuji istri saya, tapi memang itulah yang saya alami hari-hari ini. Nggak salah masuk restoran, nggak salah, jangan salah paham. Boleh, tapi hati-hati langkah selanjutnya. Sebab jangan-jangan kita kemana itu merupakan satu pelarian untuk mengejar kepuasan yang
tidak wajar. Di sini di dalam ayat dalam kitab Kejadian ini disebut hanya berburu menjadi seorang pemburu. Jadi dari awalnya sudah kelihatan perbedaan antara Esau dan Yakub. Dari awalnya sudah kelihatan perbedaan antara Esau dan Yakub. Esau seorang tenang. Kita dipuaskan oleh firman Allah. Kita tinggal di dalam kemah. Kita tinggal di dalam pengajaran. Itu ada satu kepuasan. Di dalam kemah ada satu kepuasan yang luar biasa, yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata manusia, yang tidak bisa dilukiskan oleh seorang pelukis manapun juga, kecuali oleh orang yang mengalaminya itu sendiri. Kalau kita sampai pada kepuasan firman, itu yang dialami oleh Yakub. Coba kita lihat perkembangannya. Mari kita baca dalam ayat yang tadi ayat 28, sekarang 29. Kita kembali kitab Kejadian 25 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Ya, dia memasak, itu kegiatan. Itu kegiatan dari Yakub, memasak sesuatu, membuat makanan itu menjadi matang. Itu memasak. Firman Allah itu diulang-ulangi sampai masak betul, sampai matang. Itu kegiatan. Di sini jemaat ini digembalakan lewat sistem memasak makanan ini. Setiap kali saya mengulangi ayat yang sama, tapi suatu pembukaan yang untuk membuat kita lebih mengerti. Saudara-saudaraku, memasak makanan itu kegiatan pengajaran. Jangan samakan dengan yang lain-lain, saudara-saudaraku. Kok ayat-ayat diulang-ulang? Sistem pengajaran memang begitu. Makanan itu harus dimatangkan. Firman menjadi pengertian, dimatangkan lagi menjadi keyakinan, dimatangkan lagi menjadi suatu tindakan nyata dalam perbuatan. Itu matang, saudara-saudaraku, sampai kita mengerti betul. Itu sistem, namanya sistem penggembalaan. Yakub dia menggembala. Yakub dia menggembala. Sementara orang lain mengejar apa yang dicari, kepuasan yang sebenarnya bukan kepuasan rohani, tapi kepuasan daging. Saya tidak usah terlalu panjang di situ. Kita lihat, baca terus. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu. Terus. Karena aku lelah. Terus. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Ini mengejar kepuasan, tidak pernah jadi puas. Kepuasan ini adalah karunia Tuhan di dalam firman-Nya, bukan dikejar. Beredar-edar di padang mencari kepuasan, beredar-edar di dunia mengejar kepuasan. Di dunia tidak ada kepuasan, saudara. Secara jasmaninya dia coba memuaskan di dalam gereja juga. Kalau yang dicari itu adalah kepuasan daging, saudara-saudaraku, itu hanya melelahkan, hanya melelahkan. Setelah ada percobaan, lapar, lelah, tidak mampu mengatasi. Dia sudah banyak mendapatkan buruan sampai menyenangkan hati ayahnya. Dia banyak mendapatkan buruan, tetapi di dalam dia secara pribadi tidak pernah mengalami kepuasan. Untuk saat dia lelah, saat dia lapar, dia tidak bisa mengatasi masalah itu. Dia tidak bisa mengatasi masalah itu, saudara. Sementara kita nanti ini diperhadapkan dengan masalah yang besar, mengakhiri kegiatan Roh Kudus di dunia ini. Gereja Tuhan mengalami banyak percobaan. Kalau kita punya ibadah hanya mengejar kepuasan daging, di saat itu tidak mampu untuk mempertahankan iman.
Jangankan mempertahankan iman, mengatasi keadaan tidak mampu. Mengatasi percobaan juga tidak mampu. Dia nanti akan pergi kepada orang lain, tetapi harganya terlalu mahal. Harganya terlalu mahal. Coba ayat 31. Tetapi kata Yakub, Ya. jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Wah, ini harga yang sangat mahal. Jualkan kepadaku hak kesulunganmu. Terus Saud Esau, ya. sebentar lagi aku akan mati. Ini aku akan mati. Apakah- Cari kepuasan tapi yang diperoleh adalah mati. Cari kepuasan tapi akhirnya yang ditemukan adalah mati. Sebentar lagi aku mati. Terus Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? apa gunanya hak kesulungan itu? Terus Kata Yakub, Ya. bersumpahlah dahulu kepadaku. Terus Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, Ya. dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. iya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Iya. Ia makan dan minum. Perhatikan ya, makan dan minum ini puncak dosa di akhir zaman. Makan dan minum. Terus Lalu berdiri dan pergi. berdiri dan pergi. Terus Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. ya, ini langkah dari Esau. Ini langkah dari Esau. Mengapa pada akhirnya dia tidak mendapatkan berkat kesulungan? Ini mulanya di sini. Pada waktu memasak. Pada waktu firman disampaikan. Ini memasak. Pada waktu firman sementara bisa dihidangkan. Esau tidak memperhatikan, bahkan di sini dikatakan dia menghinakan pemberitaan firman. Di situ ada hak kesulungan. Saudara-saudaraku, dalam pemberitaan firman itu mengandung atau memuat hak kesulungan yang nanti akan menjadi berkat yang kita akan nikmati untuk selama-lamanya. Saya selalu memuliakan Tuhan kalau melihat orang, biar hujan dia datang. Ada yang dari pekerjaan langsung ke gereja, ada yang dari sekolah langsung ke gereja. Melihat itu saya mengagungkan Tuhan. Mendoakan orang-orang semacam ini. Sikapnya sangat menghargai pemberitaan firman. Dia tidak mau rugi satu kali kebaktian pun. Saat dalam kebaktian, jangan ambil tempat di mana saudara tidak bisa menikmati firman sebaik-baiknya. Akibatnya nanti susah. Carilah tempat di tempat manapun saudara berada. Umpamanya tempat ini menjadi penuh, di luar pun kita usahakan. Di luar pun saudara ambil sikap untuk menikmati firman. Sebab ini sikap pertama untuk kita nanti bisa menikmati berkat Tuhan. Sebab kalau kita dengar firman, saudara-saudaraku, kita menerima pemberian dari Allah yang nanti akan memproses kehidupan kita menjadi anak sulung dari setiap ciptaannya. Jadi memperhatikan firman Allah dalam pemberitaan, saat kita membacanya sendiri, saat kita mendengarkan ungkapan-ungkapannya, itu langkah untuk menuju kepada satu kehidupan yang nanti dipermuliakan bersama Tuhan. Ini pemberian Allah, ini berkat Tuhan. Kita memperhatikan firman, itu pemberian dari yang maha tinggi. Itu pemberian Allah yang besar. Kita banyak kali memperhatikan kalau kita terima uang, boleh, memang siapa yang tidak perhatikan. Tetapi yang besar, lebih besar dari uang, lebih besar dari berkat apa saja adalah kalau Tuhan membukakan firman di dalam gereja Tuhan. Sebab itu bukti bahwa Tuhan ada di sini. Dia imam besar yang melayani kita. Surat Leviticus, saya lihat saudara melototi saya. Apa betul yang saya katakan ini? Dalam surat Yakobus pasal yang pertama. Surat Yakobus pasal yang pertama. Kita baca di sana, saudara, memperhatikan firman adalah
merupakan saat kita menerima benih yang akan melahirkan kita, bukan hanya menjadi anak rohani, tetapi anak sulung. Anak sulung itu yang dihinakan oleh Esau, hak kesulungan, anak sulung. Yakobus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Ya, apa itu pemberian yang baik dan sempurna? Terus Datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. iya, ini berkat, dikatakan berkat, anugerah yang sempurna, anugerah yang baik, saudara, datangnya dari Bapa. Firman itu datangnya dari Bapa. Itu sebabnya saya selalu minta tolong, mohon kepada jemaat, doakan supaya Tuhan berikan firman kepada gembala. Gembala bisa menyampaikan. Sebab firman Allah tidak dipelajari di sekolah. Enggak ada sekolah yang mengajarkan tentang pembukaan firman. Menjelaskan bisa, tetapi firman Allah itu datang dari Allah. Firman itu datangnya dari Allah. Itu firman yang sempurna. Itu pemberian yang sempurna. Itu pemberian atau anugerah yang baik. Baca terus, lihat kebaikan di situ ayat 18. Atas kehendaknya sendiri, Ya, atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. ya, oleh firman kebenaran. Ini firman nubuat, firman yang diungkapkan itu nubuat. Nubuat itu adalah pembukaan firman. Itu nubuat yang terbesar. Pembukaan firman. Dikatakan di sini oleh kehendaknya sendiri Ia menjadikan, perkataan menjadikan ini melahirkan. Ini perkataan menjadikan artinya kita dilahirkan kembali. Hari lahir bisa disebut juga hari jadi. Disebut hari jadi. Jadi istilah menjadikan sama dengan melahirkan kita. Melahirkan kita. Jadi hari lahir, ulang tahun itu disebut juga hari jadi. Oh, hari jadinya. Ada hari jadi. Hari apa? Hari kelahiran. Kita juga dijadikan oleh firman nubuat, oleh firman kebenaran, oleh pembukaan firman, mau melahirkan kita. Terus Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ini kesulungan. Ini kesulungan. Jadi saat pemberitaan firman Allah, kita hinakan dengan main-main, dengan berbuat apa yang tidak layak, yang tidak senonoh. Itu menghinakan berkat kesulungan. Akhirnya pada saat kita harusnya diberkati, tidak mendapat berkat sekalipun mencarinya dengan air mata. Mengapa tidak menemukan? Sebab benih merupakan pemberian dari Allah. Benih itu kecil, benih itu selalu kecil. Firman yang merupakan benih kelihatan kecil, kita kecilkan. Ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Memang dia kecil, dia tampil sederhana, dia tampil kecil, lalu dikecilkan. Saudara, harusnya yang kecil ini kita terima dengan penuh ucapan syukur. Dia akan tumbuh dan pada tingkat tertentu kita mendapat kesulungan, hak kesulungan. Di situ kita diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan lewatkan langkah-langkah saat-saat pemberitaan firman Allah itu yang mula-mula. Lalu mulai mengatakan, oh itu firman sudah ulang-ulang, saya sudah dengar. Dulu pendeta ini bawa lebih hebat. Apa maksud bicara semacam itu? Kalau bukan menghinakan firman Allah. Saudara-saudaraku, siapapun yang menyampaikan firman Allah, jangan kita menghinakan firman Allah. Oleh karena seorang yang menyampaikan firman Allah, seorang yang muda umpamanya, seorang pengerja, atau seorang teman kita. Tapi kalau itu dia sampaikan
firman Allah yang dipercayakan kepada dia untuk disampaikan kepada sidang jemaat. Sangat rugi kita kalau tidak memperhatikan, sangat rugi. Saudara, jangan kita mengecilkan firman Allah oleh sesuatu yang kita pandang mata ini. Memang sebagai seorang pemberita Injil, kami dinasihati oleh firman Tuhan. Jangan engkau dipermudahkan sebab engkau masih muda, tapi supaya sungguh-sungguh menyatakan kedewasaan di dalam firman. Haleluya. Ini langkah pertama. Itu yang disebut dalam kitab Kejadian pasal 25. Pasal 26, pasal 26, saudara-saudaraku, pasal yang ke-26 ayat yang ke-35, ayat yang ke-35, atau kita baca ayat 34, ayat 35, 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het, Ya. dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Iya, ini sementara sibuk-sibuknya menggali sumur. Sibuk-sibuknya menggali sumur, membangun mezbah. Esau sibuknya aneh, sibuknya daging. Kalau dulu mengejar daging yang dimakan, ini mengejar wanita kafir. Jadi daging yang tadinya buruan di sini menjadi jelas. Ayat 34. Ayat 34 diulangi. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit anak Beri orang Het. Iya, orang Het, orang kafir. Dan Basmat anak Elon orang Het menjadi istrinya. Menjadi istrinya. Sampai pada nikah ini menjadi perburuan. Nikah ini juga merupakan perburuan. Sampai nikah itu diciptakannya sendiri. Yakub lain. Yakub nikahnya dikerjakan oleh Tuhan menurut pilihan Tuhan. Menurut pilihan Tuhan. Tetapi Esau, ya ini kita lihat di sini sikapnya bukan satu istri. Dia mengambil dua istri, 35. Kedua perempuan itu, perhatikan, menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Perkataan kepedihan itu ada terkandung arti kepahitan hati. Dia memahitkan hati ibu dan ayahnya lewat nikahnya. Suatu kepahitan hati. Memahitkan, memedihkan hati ibu dan ayahnya. Saudara-saudara, memahitkan hati ibu dan ayahnya. Dia tidak rasa apa-apa. Dia memahitkan hati ibu dan ayahnya. Tapi nanti waktu pemberitaan firman dalam ayat 34, pembagian berkat, kita lihat di sini hasilnya. Orang yang memedihkan hati orang tuanya, menyakitkan, memahitkan, membuat hati ibu dan ayahnya pahit. Akhirnya ini ayat 34, ayat pasal 27. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras. Dalam kepedihan hatinya. Dalam kepedihan hatinya. Serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Baca terus 35. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Tidak bisa lagi, berkat sudah diambil orang. Berkat sudah diambil, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Tidak ada berkat lagi, sudah diambil orang. Dari tadinya dia bersikap acuh tak acuh dengan firman, saat berkat dibagikan, saat berkat yang sebenarnya, di saat itu dia meraung. Dia meraung-raung, katakan dia meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Itu meraung-raung, itu beberapa
kali lipat ganda dengan bagaimana kepedihan hati ibu dan ayahnya yang ia sudah lupakan. Saudara-saudaraku, dia nggak tahu. Ini langkah-langkah dari Esau, sehingga pada akhirnya dia sebutkan untuk kembali menjadi anak sulung dia tidak bisa memperoleh kesempatan sekalipun ia mencari dengan air matanya. Itu namanya tidak bisa diperbaiki lagi, irreparable, tidak bisa lagi, ya, nggak bisa lagi dia cari, sudah tertutup kesempatan. Kesempatan ini kesempatan paling baik, kesempatan pemberitaan itu udah bisa terulang. Pemberitaan hari ini tidak bisa saya ulangi hari besok lagi, ya bisa. Hari ini tidak bisa saya kembali seperti kemarin, nggak bisa. Sekalipun sudah mendengar kasetnya. Mudah-mudahan saudara tertolong, saudara-saudaraku. Tapi suasana ini, suasana yang indah. Jangan seperti Esau. Kesempatan-kesempatan yang Tuhan tawarkan, kita tolak dengan alasan apapun juga. Banyak kali alasan itu datang dari daging ini, kepentingan daging. Kita dasarkan dengan kepentingan daging, kesukaan daging. Saudara, seperti apa yang dibuat oleh Esau. Akhirnya dia tidak dapat apa-apa. Kepada para pengerja-pengerja saya selalu nasihati mereka, kesempatan-kesempatan tawaran pertama yang Tuhan berikan kepada saudara, itu perhatikan dengan baik-baik, jangan ditolak. Jangan ditolak. Itu kesempatan tidak terulang. Itu kesempatan yang tidak terulang. Jangan saudara tidak mendapat kesempatan lagi. Apapun soal di dunia ini yang dikatakan oleh dunia ini enak, itu sebetulnya enaknya itu semu, tidak bisa bertahan. Apa yang kita katakan di dalam ladang Allah itu pahit, itu enggak enak. Kepahitan keadaan tidak enak itu cuma sifatnya sementara. Tuhan bandingkan. Rasul Paulus menuliskan, matinya Tuhan Yesus hanya 3 hari, tapi hidupnya hidup untuk selama-lamanya. Susah-susahnya melayani Tuhan, ikut melayani Tuhan sebagai sangkor, sebagai pemain musik rupkor, guru sekolah minggu, menjadi hamba Tuhan. Susah-susahnya, pahit-pahitnya melayani Tuhan itu dibanding dengan berkat yang akan kita terima, itu nggak ada arti sama sekali. Rasul Paulus mengatakan, jika kita bandingkan dengan berkat yang akan kita terima, maka kesusahan sekarang ini tidak ada arti apa-apa. Sebabnya saudaraku, jangan bodoh seperti Esau. Dia dipengaruhi, dikatakan oleh nafsu apa tadi? Nafsu rendah. Nafsu daging itu nafsu rendah. Tuhan memberikan kita bukan nafsu, Tuhan memberikan kita kemauan untuk bekerja. Itu Filipi pasal 2. Kemauan untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, langkah yang ketiga dalam ayat 2 pasal 27, jadi yang kedua ayat 35, menimbulkan kepedihan hati orang tua. Ini langkah berikutnya. Sebab dia tidak dengar-dengaran pada firman, jelas dia tidak akan melakukan perintah Tuhan. Pasal 27 ayat 41. Nah ini pasal 27, ini akar kepahitan. Ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung, karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ya, terima kasih. Sampai di situ saja. Ini langkah ketiga. Ini menjadi dendam. Itu yang disebut dalam surat Ibrani tadi, menaruh akar pahit, menumbuhkan akar pahit di dalam hati.
itu menajiskan orang. Saudara-saudaraku, akar kepahitan, dendam. Nah, di situ Esau sama sekali kehilangan kesempatan. Dan Alkitab mengatakan Esau tidak dapat menerima berkat itu pada saatnya, sekalipun ia sudah berusaha mencari dengan mencucurkan air mata. Pada waktu itu air mata tidak ada guna, tidak ada arti apa-apa. Menyesal kemudian tidak ada gunanya. Lebih baik bertobat sekarang daripada menyesal kemudian, sesal kemudian tak berguna. Biar kita percayakan diri kita kepada Tuhan. Saudara, ikutlah langkah-langkahnya Tuhan. Berada pada arus yang benar. Kalau Yakub, saudaraku, Yakub lain. Dia tinggal di kemah. Dia dipercayakan untuk memasak makanan. Kemudian pada waktu untuk menerima berkat, dia dipercayakan untuk menyembelih anak domba. Itu artinya memberitakan, dipercayakan berita pendamaian. Itu yang nanti merupakan kegiatan akhir zaman ini. Kegerakan saudara-saudaraku, berita pendamaian akan diberitakan untuk kali yang terakhir, untuk terakhir kalinya. Berbahagia kalau kita berada di situ, saudara. Sangat bahagia. Kita berada pada arus kesucian yang nanti akan meningkat sampai masuk ke Yerusalem baru. Puji Tuhan. Inilah yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Semoga Tuhan tetap memberkati kita sekalian. Kita akan menggunakan perjamuan suci. Yakub dari dia menjadi seorang yang tenang dalam pengajaran, tekun dalam pengajaran, dia dipercayakan berkat yang kekal. Puji Tuhan. Dialah yang menjadi anak sulung, dia yang disulungkan. Dari anaknya Ishak, Yakub menjadi yang sulung. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. (260). Mari kita berdiri bersama-sama.